Channel YouTube Ki Poin Cerita mempersembahkan kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur. Pada suatu malam yang sunyi di kota Makkah, langit tampak gelap bertabur bintang. Angin gurun berhembus perlahan. Saat itu, kaum Quraisy sedang marah kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau mengajarkan agama Islam. Mereka bahkan berencana menangkap Nabi Muhammad. Namun, Allah selalu menjaga Rasul-Nya. Malam itu, Nabi Muhammad bersiap meninggalkan Makkah untuk berhijrah menuju Madinah. Bersama beliau ada sahabat yang sangat setia dan pemberani, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sangat bahagia bisa menemani Rasulullah dalam perjalanan penting itu. "Ya Rasulullah, izinkan aku menemani engkau," kata Abu Bakar dengan penuh harap. Nabi Muhammad tersenyum lembut. "Engkau adalah sahabatku dalam perjalanan ini," jawab beliau. Mendengar itu, hati Abu Bakar terasa hangat dan bahagia. Mereka pun berjalan diam-diam pada malam hari, agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Jalan yang mereka lalui penuh batu dan pasir. Kadang mereka harus mendaki bukit yang curam. Setelah perjalanan cukup jauh, mereka sampai di sebuah tempat bernama Gua Sur. Gua itu berada di atas gunung yang tinggi. Nabi Muhammad dan Abu Bakar akan masuk ke dalam gua itu untuk beristirahat dan bersembunyi sementara waktu. Namun, sebelum Rasulullah masuk lebih jauh, Abu Bakar berkata, "Tunggulah sebentar, ya Rasulullah. Aku ingin memastikan gua ini aman." Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad. Ia tidak ingin ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah. Dengan hati-hati, Abu Bakar memeriksa seluruh bagian gua. Ia melihat ada beberapa lubang kecil di dinding dan lantai gua. Abu Bakar khawatir jika di dalam lubang itu ada ular, serangga berbisa, atau hewan berbahaya lainnya. Lalu Abu Bakar mulai menutup lubang-lubang itu. Ada lubang yang ditutup dengan batu. Ada yang disumbat dengan sobekan kain bajunya. Namun setelah semua kain dan batu dipakai, ternyata masih ada satu lubang kecil yang tersisa. Abu Bakar berpikir sejenak. "Aku tidak boleh membiarkan lubang ini terbuka," gumamnya. Karena tidak ada lagi kain yang bisa digunakan, Abu Bakar pun menutup lubang itu dengan telapak kakinya sendiri. Setelah merasa aman, ia mempersilakan Rasulullah masuk. Nabi Muhammad tampak sangat lelah setelah perjalanan panjang. Beliau lalu duduk di samping Abu Bakar. Tak lama kemudian, Rasulullah tidur, dengan kepala berada di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar merasa sangat terhormat. Ia memandang wajah Rasulullah, dengan penuh kasih sayang, dan hormat. Malam di dalam gua, terasa tenang. Hanya terdengar suara angin, yang masuk perlahan dari celah batu. Namun tiba-tiba, dari lubang yang ditutup kaki Abu Bakar, keluarlah seekor hewan berbisa. Ada yang mengatakan kalajengking, ada juga yang mengatakan ular kecil berbisa. Hewan itu menggigit, atau menyengat kaki Abu Bakar, dengan sangat kuat. Abu Bakar menahan napas. Rasa sakitnya luar biasa, seperti api yang membakar kakinya. Tubuh Abu Bakar gemetar, menahan sakit. Tetapi ia tidak bergerak. Ia takut jika bergerak, Rasulullah akan terbangun dari tidurnya. Abu Bakar terus menahan rasa sakit itu, sendirian beberapa lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Air mata perlahan jatuh dari pipinya. Satu tetes air mata jatuh, mengenai wajah Nabi Muhammad. Rasulullah pun terbangun. Beliau memandang Abu Bakar, dengan penuh perhatian. "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi?" tanya Nabi Muhammad SAW lembut. Dengan suara pelan Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, kakiku tersengat hewan berbisa." Nabi Muhammad SAW segera melihat kaki sahabatnya itu. Beliau merasa sedih, melihat Abu Bakar menahan sakit, demi melindungi dirinya. Kemudian Rasulullah mengambil kaki Abu Bakar, dengan lembut. Atas izin Allah, Nabi Muhammad mengobati luka itu, dengan ludah beliau yang mulia. Beliau mengusap bagian yang sakit, sambil berdoa kepada Allah. Subhanallah, tidak lama kemudian, rasa sakit Abu Bakar mulai hilang. Kakinya terasa membaik. Abu Bakar sangat bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW lalu berkata dengan penuh kasih sayang, "Jangan bersedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita." Mendengar kata-kata itu, hati Abu Bakar menjadi tenang. Di dalam Gua Sur itu, Allah juga menunjukkan pertolongannya. Ketika kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad, sampai ke dekat gua, Allah memerintahkan laba-laba, membuat sarang di pintu gua, dan burung merpati bertelur di dekatnya. Kaum Quraisy mengira, tidak mungkin ada orang di dalam gua. Mereka pun pergi, meninggalkan tempat itu. Allah benar-benar menjaga Rasulullah dan sahabatnya.